Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Terutama karena kita ini diberi kecerdasan, kemampuan yang tinggi untuk berpikir. Intelektual kita itu sangat tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Namun memang ada kelemahan. Intelektual yang tinggi ini membutuhkan keterbukaan dan informasi yang benar. Maka kemudian kita bisa mempunyai ide-ide yang cemerlang positif untuk kemajuan dan perkembangan hidup bersama. Tetapi kalau mendapatkan informasi yang keliru, maka kemudian kita bisa menjadi sangat bodoh. Karena kemudian kita mempunyai delusi, yaitu pemikiran-pemikiran yang tidak benar tapi dianggap benar. Yang sebetulnya oleh ciptaan lain yang pada tingkat lebih rendah seperti cimpanse atau gorila atau kuda atau gajah, tidak mungkin hal itu terjadi. Salah satu contohnya, kita itu bisa mengetahui ya, secara akal budi dan intelektual bahwa senjata nuklir itu bisa memusnahkan semua manusia dan merusak alam luar biasa. Tapi ya tetap diciptakan, padahal bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu namanya delusional, hidup dalam ilusi. Atau kita membunuh orang beragama lain, lalu yakin kalau kita membunuh orang beragama lain karena iman, karena agama, nanti di surga mendapatkan anugerah kehidupan kekal, bahagia bersama Tuhan di surga. Membunuh kok dapat hadiah. Itu namanya delusional. Simpanse tidak mungkin mempercayai hal itu. Gajah apalagi nggak mungkin. Hanya yang intelektualnya tinggi itu bisa melakukan sesuatu yang delusional, yang ilusif. Kalau informasinya yang didapat tidak tepat dan tidak benar. Persoalannya adalah informasi itu bukan berita kebenaran. Informasi itu adalah upaya untuk menyampaikan maksud hati yang tidak netral. Kebenarannya hanya unsur sangat kecil dalam informasi. Malah sekarang ini kita dibanjiri oleh informasi-informasi hoax yang tidak tepat. Nah, bisa dibayangkan kemudian kita kalau mengandalkan pikiran, maka kita berpikir delusional, menjadi justru yang paling bodoh dari semua ciptaan yang lain. Maka pikiran saja itu tidak tepat, karena pikiran itu tidak netral. Kita selalu berpikir di dalam kukun, di dalam konteks. Seperti kepompong, kita di dalam kepompong. Jadi benar salah Anda itu berdasarkan cara Anda dibesarkan. Dulu ketika masyarakat pertanian, benar salah juga dipengaruhi oleh masyarakat pertanian. Kalau sekarang benar salah baik buruk itu sangat dipengaruhi oleh kapitalisme modern. Jadi nggak netral. Karena itu tidak bisa diandalkan, apalagi kalau informasinya tidak sepenuhnya tepat, hanya sebagian kecil. Maka yang paling penting justru selain intelektual juga kesadaran. Intelektual itu adalah sebuah proses untuk menemukan solusi, ya. Memenangkan lomba catur itu pakai akal budi. Kemudian mencari solusi untuk membuka pasar di masyarakat yang kiranya bisa menguntungkan, itu pakai pikiran. Sementara kesadaran itu lebih menggunakan intuisi, perasaan, pengalaman,
Nah, harus digabungkan dua hal ini. Kadang-kadang yang menurut intelektual itu benar, menurut pengalaman itu nggak masuk akal. Karena cara bekerjanya dari dua cara yang berbeda. Maka menggunakan akal budi saja tidak bijaksana, tetapi dikombinasikan dengan kesadaran, maka akal budi itu akan mencapai kebijaksanaannya. Wisdom itu mengetahui apa yang tidak saya inginkan. Tapi intelektual mengetahui apa yang saya inginkan. Itu yang kemudian membuat kita menjadi bijaksana. Karena itu kita belajar menggunakan keduanya. Tetapi langkahnya justru ajara kontra. Tidak menggunakan banyak pikiran karena sudah kebanyakan. Bahkan yang tidak perlu dipikir pun dipikirkan. Yang tidak bisa dipikirkan pun dipikirkan. Masa depan misalnya. Nah, dipikir juga tetap nggak bisa. Wong tidak ada yang tahu. Dan pengetahuan kita tentang masa depan itu sangat kecil. Dipikirkan pun nggak akan bisa ada jawabannya. Maka itu yang coba dipikirkan. Maka mengurangi pikiran itu justru lebih bijaksana. Apalagi berpuasa terhadap informasi-informasi negatif yang banyak ada di sekitar kita, terutama ada di HP kita, di media sosial, di alat komunikasi yang ada di tangan kita. Semakin sedikit kita menerimanya, berarti semakin sedikit kemungkinan kita melakukan kebodohan. Maka kita perlu seleksi terhadap informasi-informasi yang masuk. Perlu ditanya, untuk siapakah ini? Apakah sungguh-sungguh ini benar? Dan apakah saya membutuhkannya? Kalau tidak, kemudian kita bisa menjadi makhluk yang paling bodoh, justru karena intelektual kita. Maka kita perlu menjadi bijaksana, bukan hanya pandai. Karena ketika kita sungguh-sungguh hanya menggunakan akal budi saja, kita bisa menjadi pinpo, pinter tapi bodoh. Pinter sekali secara intelektual, tapi mengendalikan emosi aja nggak bisa. Mengendalikan amarah saja nggak bisa. Dan kita tidak mengetahui kenapa saya marah. Karena itu kadang-kadang beyond intelektual, beyond pikiran. Tetapi dengan kesadaran, dengan menyadari, dan kemudian menerima dan melepaskan, kemungkinan kita bisa tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi mengendalikannya, mengambil jarak dan melepaskannya. Kita bisa kemudian mengatakan, it's just a feeling, yang kemudian bisa berubah-ubah at any time, maka it's okay. Atau it's just a thought, hanya pikiran yang bisa berubah kapan saja, maka it's okay, let it go. Tidak harus dipilih. Dan pada saat itu kita bisa mengambil posisi sebagai penentu yang menjalani kehidupan, yang mengalami pikiran-pikiran, yang mengalami perasaan-perasaan itu. Bukan yang dikendalikan oleh pikiran, bukan yang dikendalikan oleh emosi. Lalu kemudian kita menjadi lebih bijaksana dan terhindar dari melakukan sesuatu yang delusional. Kita terhindar menjadi orang yang paling bodoh, menjadi ciptaan yang paling bodoh, karena kita sadar bahwa pikiran-pikiran itu tidak harus dituruti dan tidak selalu netral. Demikian juga perasaan. Lalu kemudian kita menguasai pikiran, kita menguasai perasaan. Karena kita yang memilih, kita yang menentukan, bukan yang dikendalikan olehnya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.